Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 1 pada tugas uji pemahaman pada halaman 58-59 di buku IPA Biologi Kurikulum Merdeka pegangan kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian, perhatikan kunci dikotom berikut. Kalian bisa baca terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan yang ada setelah ini. Gunakan kunci dikotom untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tumbuhan pada gambar yang nanti tersedia di soal ini. Tuliskan hasilnya dalam tabel yang ada formatnya sebagai berikut. Kita masuk ke perintah yang ada ini, Gen. Perhatikan perintah-perintah ini berupa urutan nomor determinasi, kemudian golongan, dan keterangan yang akan kita isi sesuai dengan kunci dikotom yang ada sebelumnya, menyesuaikan dengan gambar yang ada di sebelah kiri ini. Untuk gambar A, terdapat jagung yang termasuk golongan Liliopsida atau biji berkeping 1 yang didapat dari kunci dikotom dengan urutan 1B, 3B, 4A. Kemudian untuk gambar B, terdapat lumut hati, termasuk golongan Bryophyta atau lumut-lumutan, karena berspora dan tidak berpembuluh angkut yang didapat dari kunci dikotom dengan urutan 1A, 2A. Kemudian untuk gambar C, terdapat Strobilus dari Pinus, sehingga didapat tumbuhan ini termasuk golongan Gymnospermae, dengan karakteristik termasuk tumbuhan biji terbuka, dengan urutan kunci dikotom adalah 1B, 3A. Untuk gambar D, terdapat paku tanduk rusa, sehingga sesuai namanya dimasukkan dalam golongan Pteridophyta atau paku-pakuan dengan karakteristik berspora dan memiliki pembuluh angkut. Didapat dari kunci dikotom dengan urutan 1A, 2B. Terakhir, terdapat gambar E, yaitu tomat, yang termasuk golongan Magnoliopsida, tumbuhan berbiji tertutup, dan termasuk dikotil atau biji keping 2, dengan urutan kunci yaitu 1B, 3B, 4B. Masuk ke soal kedua berikut Gen. Perhatikan soal yang ada ini. Semua tumbuhan dikelompokkan dalam kingdom Plantae. Ciri-ciri apakah yang membedakannya dengan kingdom Animalia? Jelaskan. Bagian, kingdom Plantae dan kingdom Animalia adalah dua kingdom utama dalam sistem klasifikasi biologis yang membedakan antara tumbuhan dan hewan. Ada beberapa perbedaan kunci yang membedakan kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang membedakan keduanya. Pertama, untuk sumber energi. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk memperoleh energi dari sinar matahari, sementara hewan mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Kedua, terkait dengan struktur sel. Tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, sedangkan hewan tidak memiliki dinding sel. Ketiga, terkait metabolisme karbohidrat. Tumbuhan menyimpan karbohidrat dalam bentuk pati di kloroplas, sedangkan hewan menyimpannya dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Lanjut, terkait dengan perkembangan embrio. Embrio tumbuhan berkembang di dalam ovulum yang terbungkus oleh ovarium tumbuhan, sementara embrio hewan berkembang di dalam tubuh induknya. Kemudian terkait dengan makanan. Tumbuhan memperoleh nutrisi dari tanah dan atmosfer, sementara hewan cenderung mengkonsumsi makanan organik. Kemudian terkait dengan pergerakan. Tumbuhan biasanya tetap pada tempatnya atau bergerak secara pasif, sedangkan hewan memiliki kemampuan untuk bergerak aktif. Kita lanjut ke soal ketiga berikut Gen. Perhatikan gambar organisme berikut. Persamaan ciri-ciri organisme tersebut dengan tumbuhan tomat adalah titik-titik. Bagian, baik jamur maupun tumbuhan memiliki dinding sel yang memberikan dukungan struktural. Dinding sel jamur terbuat dari kitin, sedangkan tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Oleh karena itu, ini adalah persamaan yang benar antara jamur dan tumbuhan tomat, yaitu sama-sama memiliki dinding sel. Kita masuk ke soal keempat berikut Gen. Adakah tumbuhan yang tidak memiliki klorofil?
Jika ada, tuliskan contohnya. Bagian jawabannya adalah ya. Terdapat beberapa tumbuhan yang tidak memiliki klorofil dan tidak dapat melakukan fotosintesis karena kurangnya pigmen hijau klorofil. Tumbuhan seperti ini disebut tumbuhan non-klorofil atau tumbuhan heterotrof. Mereka tidak dapat memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis dan harus mendapatkan nutrisi dari sumber lain. Salah satu contoh tumbuhan non-klorofil yang terkenal adalah Cuscuta, yang dikenal sebagai tumbuhan dodder. Dodder adalah tumbuhan parasit yang tumbuh di atas tumbuhan lain dan menyerap nutrisi dari inangnya. Dodder tidak memiliki daun berwarna hijau dan klorofil, sehingga tidak mampu melakukan fotosintesis sendiri. Sebagai gantinya, dodder mengandalkan inangnya untuk memperoleh nutrisi yang dibutuhkannya. Masuk ke soal kelima berikut Gen, sebagai soal penutup kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan khas Indonesia yang langka dan harus dilindungi. Identifikasi ciri-cirinya dan jelaskan cara-cara melindunginya agar tidak punah. Bagian pembahasan pertama untuk karakteristik atau ciri tumbuhan Rafflesia. Rafflesia adalah tumbuhan yang sangat menarik dan khas Indonesia. Berikut adalah beberapa ciri khas Rafflesia. Pertama, bunga besar. Rafflesia memiliki bunga terbesar di dunia dengan diameter mencapai lebih dari 1 meter. Bunga ini biasanya berwarna merah, coklat, atau orange dengan corak yang menarik. Kemudian kedua, tidak memiliki daun atau batang. Rafflesia adalah parasit yang tidak memiliki daun atau batang. Mereka bergantung pada akar parasit untuk mendapatkan nutrisi dari tanaman inangnya. Kemudian ketiga, adanya bau menyengat. Bunga Rafflesia mengeluarkan aroma yang sangat kuat dan tidak sedap, yang mirip dengan bau bangkai. Bau ini menarik serangga penyerbuk seperti lalat untuk membantu dalam penyerbukan. Lanjut untuk pembahasan kedua mengenai cara-cara melindungi tumbuhan Rafflesia. Untuk melindungi Rafflesia agar tidak punah, langkah-langkah berikut dapat diambil. Pertama, konservasi habitat. Melindungi habitat alami tempat Rafflesia tumbuh sangat penting. Ini termasuk menjaga hutan-hutan tropis di mana Rafflesia hidup dan menjamin kelangsungan hidup tanaman inangnya. Kemudian, pendidikan masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan pengunjung tentang pentingnya melindungi Rafflesia dan habitatnya. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan, pameran, dan kampanye penyuluhan. Ketiga, pengaturan wisata yang bertanggung jawab. Pengaturan yang baik terhadap wisata Rafflesia dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap tumbuhan dan habitatnya. Ini termasuk pembatasan jumlah pengunjung, jalur hiking yang ditentukan, dan aturan untuk tidak merusak tanaman atau habitatnya. Kemudian lanjut pada pengawasan dan penegakan hukum. Menegakkan undang-undang dan regulasi yang melindungi Rafflesia dan habitatnya dari kerusakan dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab merupakan langkah yang bisa diambil. Kemudian terakhir mengenai penelitian dan pemantauan. Melakukan penelitian terus-menerus untuk memahami lebih baik ekologi dan kebutuhan Rafflesia serta memantau populasi dan kondisinya untuk mengidentifikasi ancaman, potensial, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindunginya. Again, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA Biologi kelas 10 bab 1 pada sesi tugas uji pemahaman pada halaman 58-59 di buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.